Selamat pagi, sahabat-sahabat petani yang saya hormatin. Sebelumnya saya menjelaskan mau jelaskan gemoy, tapi saya hari ini mau menjelaskan tentang perbedaan antara pola pupuk dan pola komposisi. Jika teman-teman ada yang kurang jelas, boleh bertanya atau komen di bawah ini, ya. Silakan. Jadi kalau saya supaya kurang jelas, mungkin saya sedikit gugup sekali karena saya nggak pernah ini, dan mungkin tampilan saya kurang menarik karena saya hanya menyampaikan pengetahuan, bukan untuk suatu yang video yang wow gitu. Saya semuanya menjelaskan itu supaya petani bisa membuat sendiri dan menggunakan pupuk dengan sebaik-baiknya mungkin. Oke, kita jelaskan dulu perbedaan antara pola pupuk dan pola komposisi. Ya, pola pupuk artinya adalah jumlah unsur hara yang ada dalam pupuk, sedangkan pola komposisi adalah kandungan yang ada dalam pupuk. Jadi MPK. Nah, kalau pola pupuk itu MPK-nya 1, N-nya 1, P-nya 1, K-nya 1. Nah, artinya nih pupuk berimbang. Kalau pola komposisi contohnya seperti MPK 16, yaitu N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16. Nah, kalau dari perbedaan ini adalah kalau ini pupuk berimbang yang namanya adalah 1-1. Pola pupuk berimbang yang yang unsur haranya 1-1-1, N-nya 1, P-nya 1, K-nya 1. Jadi ini digunakan untuk pupuk dasar. Sedangkan pola komposisi itu 16-16. Ini bukan pupuk berimbang, teman-teman, tapi ini komposisi yang kandungannya adalah 16-16. Dan kalau mau jelasin 16-16 ini, ntar saya jelaskan lebih detail lagi. Tapi kita kembali lagi ke perbedaan yang antara pola pupuk dan pola komposisi. Contohnya kayak NO3. Kita jelaskan NO3 ya. NO3 itu kita sebut PP-nya misalnya, bukan misalnya, N-nya 1, P-nya 0, K-nya 1. Nah, kalau pola komposisinya adalah 13,046%. Bagaimana kita mendapatkan ini N-nya 1, P1, yaitu dengan pola ini, dengan berat 1 molnya adalah 1 gram. Nah, sebelumnya saya sudah jelasin NO3 itu berapa gram dalam senyawa. Nah, kita contoh lagi, misalnya MAP. MAP tuh rumus senyawanya adalah NH4 H2PO4. Ya. Oke. Nah, pola posisinya adalah pola pupuknya adalah N-nya 1, P-nya 1, O-nya 1, K-nya 0. Nah, pola komposisinya adalah 12, 60 atau 62, ada macam-macam, 0. Nah, ini bagaimana kita mendapatkannya? Yaitu dari jumlah 1 molnya adalah 115 gram. Ya, dari sini sudah jelas ya. Nah, contohnya kita membuat pola 2-1-1. Nah, kita bisa mendapatkan dari pola 2-1-1, misalnya kita bisa dari N-nya 2 nih. Kita cari dari, misalnya kita ambil dari KNO3. Ya, karena KNO3 kan P101, jadi kita ambil 101. Ya. Terus bagaimana dengan K kurang nih masih. Berarti kita cari MAP. MAP itu kan 110, 110. Jadi dapatlah ketemu 211. Nah, begitu cara-caranya. Nah, ini bagaimana kita mendapatkannya? Itu 1 molnya 115 gram. Ini salah, ini 11. Salah. Ini 11 gram dan ini 115 gram. Nah, totalnya berapa? 216 gram. Bagaimana kita mencari N-nya? Yaitu N-nya berapa? N-nya di sini ada 2, ya kan? Karena N-nya 2, berarti 2 dikali 14
sama dengan 28 dibagi jumlah ini, 1 molnya 216. Kalau nggak salah totalnya 12,96% dikali 1%. Ya. P-nya berapa? Misalnya P-nya 1 dikali berapa 1 molnya P? Berarti 30. Berarti 30 dibagi 216 itu sama dengan 13,88%. Ya, K-nya berapa? Nah, 1 dikali 39 sama dengan 39 dibagi 216 sama dengan 18,08%, teman-teman. Nah, ini yang disebut, ini kan PP. Nah, ini yang disebut PK. PK itu adalah 12, atau kita bulatin jadi 13% ya. 13, ini jadi 14%, ini jadinya 18. Nah, temulah pola komposisinya. PP-nya 211 dengan pola komposisi 13, 14, 15. Dosisnya berapa ini? Dosisnya 2 sampai 5 gram untuk hortikultura, sedangkan untuk batang keras 5 sampai 20 gram. Teman-teman. Jadi dari sini sudah ketahuan ya teman-teman, tidak ada tuh namanya pupuk kilat atau pupuk yang macam-macam. Semua itu ada prosesnya. Ibaratnya seperti gini. Bayi kita kasih makan sebanyak-banyak mungkin, apakah dia akan makan? Tidak akan makan. Pertumbuhannya juga tidak akan secepat itu. Pasti dia ada melalui tahap prosesnya. Kayak kita mau bayi, kayak jalan juga gitu. Sama, dari merangkak ada jalan. Ada yang dari yang itu langsung jalan. Tergantung semua kondisi makanan yang akan diberikan. Jadi di sini saya tegakkan, kalian menggunakan pupuk, itulah gunakanlah pupuk itu sebaik-baik mungkinnya. Jangan menggunakan pupuk tidak sesuai dosis. Dengan pola 211 itu bisa dipakai untuk tanaman, semua jenis tanaman. Ya. Tapi kalau kita menggunakan untuk padi, itu biasanya kita pakai JK, bukan pakai urea. Di sini sudah jelas ya teman-teman, semoga dapat dimengerti. Salam petani, sukses selalu.